Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Putra Pratama dari kelas RA3 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume materi mata kuliah pengantar manajemen sesudah UTS semester 1. Materi yang pertama adalah kerja tim dalam organisasi. Pengertian kerja sama tim. Kerja sama tim merupakan kegiatan yang dikelola dan dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam suatu organisasi. Kerja sama tim juga merupakan suatu kemampuan untuk bekerja sama dalam menuju visi dan misi bersama. Dengan kata lain, kerja sama tim merupakan suatu kemampuan yang kuat dalam mengarahkan dan mendorong para individu dalam menuju dan meraih tujuan organisasi secara bersama-sama. Adapun pengaruh kerjasama tim yang baik yaitu rasa saling percaya diri, keterbukaan, realisasi diri, dan saling ketergantungan. Ada juga hal-hal yang mengganggu kerjasama tim, yaitu satu, ada pihak yang selalu menyerahkan pekerjaan kepada orang lain dan tidak bersedia bertanggung jawab. Adapun pihak yang bersedia menampung semua pekerjaan meskipun jelas tidak mampu. 3. Tidak bersedia memberikan sebagian dari kemampuannya untuk membantu pihak lain atau memberi bantuan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan dan masalahnya yang dihadapi oleh pihak lain, hanya tekun dengan pekerjaannya. 4. Cepat puas dengan hasil pekerjaan sendiri sehingga tidak memperhatikan dan tidak menaruh perhatian kepada pihak lain yang masih bekerja. 5. Menutup diri dan bersikap maha tahu serta tidak percaya kemampuan orang lain sehingga tidak mau minta pendapat atau bantuan pihak lain. Materi yang kedua adalah komitmen organisasi. Pengertian komitmen organisasi ialah merujuk pada tingkat ketertarikan, loyalitas, dan dedikasi individu terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Ini mencerminkan sejauh mana individu merasa terikat pada tujuan, nilai, dan budaya organisasi, serta sejauh mana mereka bersedia investasi waktu, energi, dan sumber daya mereka untuk mencapai keberhasilan organisasi. Ada pula ciri-ciri komitmen organisasi. Menurut Fink 1992, setidaknya terdapat 10 ciri-ciri komitmen organisasi, yaitu 1. Senantiasa berusaha untuk memfokuskan organisasi. 2. Senantiasa mencari informasi tentang organisasi. 3. Senantiasa mencari keseimbangan antara sasaran organisasi dengan sasaran pribadi. 4. Senantiasa berusaha memaksimalkan kontribusi kerjanya sebagai bagian dari organisasi secara keseluruhan. 5. Memberikan perhatian pada hubungan kerja antara unit organisasi. 6. Berpikir positif terhadap kritik dari rekan kerja. 7. Menempatkan prioritas organisasi di atas departemennya. 8. Tidak melihat organisasi lain sebagai unit yang lebih menarik bila memiliki keyakinan bahwa organisasi akan berkembang. 10. Berpikir positif pada pimpinan puncak organisasi. Adapun aspek-aspek komitmen organisasi, yaitu 1. Aspek kepercayaan terhadap organisasi. 2. Aspek keterlibatan atau partisipasi karyawan. 3. Aspek loyalitas terhadap karyawan. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu pengendalian. Pengertian pengendalian adalah suatu proses pengaturan aktivitas-aktivitas organisasi secara simetris agar konsisten dengan ekspektasi yang terdapat dalam rencana, target, dan standar kinerja.
Inti dari pengendalian adalah tindakan yang menyesuaikan operasi dengan standar yang telah ditetapkan. Dasar pengendalian adalah informasi yang memiliki manajer. Pengendalian memiliki beberapa definisi, yaitu 1. Manajemen bisnis. Pengendalian adalah serangkaian langkah atau prosedur yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu organisasi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 2. Teknologi informasi. Pengendalian dalam konteks TI merupakan pada kebijakan, prosedur, dan mekanisme keamanan yang diimplementasikan untuk melindungi informasi dalam sistem komputer dari ancaman dan resiko. 3. Keuangan. Pengendalian keuangan melibatkan tindakan yang diambil untuk memastikan akurasi, kendalaan, dan kepatuhan dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan. Jenis-jenis pengendalian. Pengendalian yang efektif memerlukan informasi mengenai standar kinerja dan kinerja aktual secara tindakan yang diambil untuk mengoreksi segala penyimpangannya. Adapun macam-macam pengendalian adalah 1. Internal control. Pengendalian yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. 2. External control. Pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara resmi dan dapat dilakukan secara inter maupun ekster. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara formal maupun informal. 3. Formal control. Pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. 4. Informal control. Penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atas konsumen, baik langsung maupun tidak langsung. Adapun proses dan cara pengendalian. Proses pengendalian dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah berikut. 1. Menentukan standar-standar pengendalian yang akan digunakan dasar. 2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang dicapai. 3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada. 4. Melakukan tindakan perbaikan jika dapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Seorang manajer harus mempunyai berbagai cara untuk memastikan bahwa semua fungsi manajemen dilaksanakan. Dengan hal ini dapat diketahui melalui proses kontrol atau pengawasan yang dilakukan sebagai berikut. 1. Pengendalian langsung. Pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. 2. Pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Pengendalian berdasarkan pengecualian. Pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dan hasil atau standar yang diharapkan. Materi yang keempat adalah mengelola konflik. Pengertian dasar konflik. Konflik merupakan suatu benturan atau perbedaan pendapat antara dua atau lebih pihak yang muncul karena adanya kepentingan, tujuan, dan nilai yang berbeda. Konflik juga merupakan suatu hal yang muncul secara alami yang diakibatkan secara perbedaan pendapat atau kepentingan dari berbagai konteks kehidupan manusia dalam suatu organisasi. Konflik dapat timbul dari berbagai tingkatan, baik dalam hubungan antar pribadi, kelompok, ataupun organisasi. Sumber-sumber konflik. Adapun sumber konflik yaitu 1. Perbedaan tujuan dan nilai. 2. Sumber daya yang langka. 3. Miskomunikasi. 4. Kompetisi kekuasaan. 5. Konflik kepribadian. 6. Sumber eksternal. Penyebab konflik dapat terjadi ialah 1. Salah pengertian informasi berita yang tidak dikomunikasikan secara lengkap
atau utuh dapat menimbulkan konflik. 2. Perbedaan tujuan kerja karena perbedaan nilai hidup yang dianut. 3. Perbedaan dan persaingan dalam hal fasilitas kerja dan suatu jabatan yang terbatas. 4. Masalah wewenang dan tanggung jawab. 5. Kenafsiran yang berbeda atas suatu hal, perkara, dan peristiwa yang sama. 6. Kurang kerja sama antara pegawai dengan pimpinan dapat menyebabkan hasil kerja yang tidak optimal. 7. Tidak menaati tata tertib yang berlaku bagi semua anggota organisasi. 8. Ada usaha yang menguasai dan merugikan. 9. Pelecehan pribadi dan kedudukan. 10. Perubahan dalam sasaran dan prosedur kerja. Masuk materi yang kelima, yaitu evaluasi. Pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dari kegiatan kehidupan manusia sehari-hari. Disadari atau tidak, orang sering melakukan evaluasi, baik terhadap dirinya sendiri, terhadap lingkungan sosialnya, dan terhadap lingkungan fisiknya. Evaluasi dilakukan seseorang dari hal-hal yang sangat sederhana sampai yang sangat rumit. Hal ini dilakukan supaya seseorang menentukan arah pengembangan dirinya. Evaluasi atau penilaian juga berarti usaha untuk mengetahui sejauh mana perubahan itu terjadi melalui kegiatan belajar mengajar. Adapun fungsi dari evaluasi ialah secara umum evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidaknya memiliki 3 macam fungsi pokok, yaitu 1. Mengukur kemajuan. 2. Menunjang penyusunan rencana. 3. Memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Penjelasan fungsi evaluasi. Mengukur kemajuan, menghasilkan data yang kemudian apabila data tersebut dianalisis secara tepat dan memberikan informasi yang akurat bagi manajemen dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan perusahaan atau organisasi. 2. Menunjang penyusunan rencana, melakukan pengkajian ulang terhadap rencana yang telah disusun atau mengubah dan memperbaiki cara pelaksanaannya. Yang ketiga, memperbaiki atau penyempurnaan. Berdasarkan hasil evaluasi, ketika tujuan diperkirakan tidak tercapai, maka evaluator akan mencari dan menemukan jalan keluar serta pemecahan masalahnya. Dan ada juga tujuan dari evaluasi, ialah secara umum evaluasi dalam perusahaan memiliki tujuan akhir, yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta mencari solusi terbaik dari kendala yang dihadapi dalam jangka panjang. Hasil dari evaluasi ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan strategi untuk menentukan arah dari perusahaan di kemudian hari. Tujuan dalam bidang pendidikan. Yang 1. Menghimpun keterangan. Untuk menghimpun berbagai keterangan yang akan dijadikan berbagai bukti pengembangan yang dialami oleh peserta didik setelah mengalami proses pembelajaran dalam jangka panjang. 2. Mengetahui efektivitas. Untuk mengetahui efektivitas atau mengukur tingkat efektivitas dari berbagai metode pembelajaran yang telah digunakan dalam pembelajaran. Masuk ke materi yang keenam dan yang terakhir, yaitu teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi dilansir dari situs National Institute of Standards and Technology atau disingkat NIST. Teknologi informasi adalah setiap peralatan atau sistem atau subsistem peralatan yang saling berhubungan, digunakan dalam akuisisi, penyimpanan, manipulasi, manajemen, pergerakan, kontrol, tampilan, pengalihan, pertukaran,
transmisi atau penerimaan data atau disebut informasi secara otomatis. Istilah TI itu mencakup beberapa hal, antara lain komputer, peralatan tambahan, perangkat lunak, firmware, dan prosedur serupa. Layanan termasuk layanan pendukung serta sumber daya terkait. Selain definisi di atas, ada beberapa pengertian menurut para ahli yang dikutip dari penelitian di repositori University Islam Riau UIR. Menurut M. Siknau yang dikutip Suyanto, teknologi informasi adalah seluruh bentuk teknologi yang dipakai untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Pengertian lainnya menurut Martin, teknologi informasi tidak terbatas dalam teknologi komputer, dalam kurung perangkat keras dan lunak, akan tetapi mencakup teknologi komunikasi untuk memproses, menyimpan, mengirim, atau menyebarluaskan informasi. Tujuan dan fungsi teknologi informasi. Masih dari URS.id, Sutarman menyebut tujuan dari teknologi informasi adalah membantu manusia dalam memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Ada 5 fungsi dari teknologi informasi, yaitu 1. Menangkap, capture. Teknologi informasi dapat menangkap atau menerima data masukan. 2. Mengolah, processing. Setelah menerima data, TI juga mampu mengolah data dengan cara mengkomplikasikan catatan rinci dari aktivitas, misalnya menerima data masukan dari keyboard, kamera, mikrofon, dan sebagainya. Data itu kemudian diproses dalam bentuk konversi, dalam kurung pengubahan data ke bentuk lain, analisis, perhitungan, dan sintesis segala bentuk data dan informasi. 3. Pengendalian, generating. Yang dimaksud menghasilkan adalah menjadikan informasi dalam bentuk yang lebih berguna, misalnya tabel, grafik, dan laporan. 4. Menyimpan, storage. Adanya TI membuat data dapat disimpan ke sesuatu media, misalnya disket, tab, CD, DVD, hard disk, flash disk, hingga cloud storage. 5. Mencari kembali, retrieval. TI mampu menelusuri atau mencari kembali data informasi yang sudah disimpan. Contohnya foto hanya dengan menyesuaikan wajah. Adapun contoh penerapan teknologi informasi di berbagai bidang. Di masa kini, teknologi informasi sudah diterapkan berbagai bidang, antara lain sektor komunikasi, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Berikut ini contoh penerapan TI yang di berbagai bidang. 1. Layanan SMS kini berganti oleh WhatsApp yang lebih mudah. Tak hanya teks, kini mengirim foto dan video juga semakin mudah. 2. Rapat kini tidak harus bertemu langsung, melainkan bisa menggunakan Zoom atau Google Meet. 3. Penerapan Artificial Intelligence atau disebut AI atau kecerdasan buatan sudah bermunculan, seperti pemanfaatan ChatGPT hingga AI Image Generator. 4. HP kini sudah berfungsi sebagai kartu debit, kartu kredit, dompet digital, dan alat pembayaran. Yang terakhir adalah jual beli produk bisa dilakukan secara online melalui e-commerce, TikTok, Instagram, dan sebagainya.
Sekian dari saya, terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.